Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan belajar tematik kita. Masih di tema 8, subtema 1. Kali ini kita masuk ke pembelajaran 4. Masih dengan Pak Joko. Mari siapkan peralatanmu, buku tulismu, dan tak lupa buku paket serta LKS-mu, juga semangatmu. Ayo kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik saja seperti yang kalian buat kemarin, seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk wajah, dan lain sebagainya. Namun juga dapat berupa kegemaran seperti Dayu dan Kak Gusti. Mereka memiliki kegemaran berbeda, namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Ayo lakukan kegiatan berikut. Kegemaran bisa juga disebut hobi. Setiap anggota keluarga mempunyai kegemaran masing-masing. Ada yang sama hobinya, ada yang berbeda. Nah, coba kalian isi daftar atau tabel berikut ini mengenai hobi keluarga. Nah, kalian isi seperti pada tabel berikut. Kegemaran atau kesukaan atau hobi dari ayah, ibu, kakak, kamu atau adikmu. Silahkan ditulis apakah ada yang sama hobinya atau kegemarannya atau berbeda. Nah, kemudian anak-anak, temukan apa manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluargamu. Silahkan ditulis dalam tabel berikut ini. Selanjutnya anak-anak, lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama kegiatan ekonomi berikut ini. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut ini macam-macam kegiatan ekonomi. 1. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Yang kedua adalah distribusi, adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Dan yang ketiga adalah konsumsi, adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Nah, sekarang kita akan tambahan materi selanjutnya mengenai kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi produksi, ada beberapa jenis bidang usaha di dalamnya. Yang pertama, bidang usaha ekstraktif adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya adalah penambang pasir, penambang batu bara, maupun nelayan pada waktu menangkap ikan di laut. Yang kedua adalah bidang usaha agraris, yaitu bidang usaha mengolah tanah atau pengelolaan tanah. Contohnya petani mengolah sawah untuk pertanian atau untuk perkebunan. Yang ketiga adalah bidang usaha industri, yaitu bidang usaha yang bergerak dalam pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya adalah industri pengolahan kapas menjadi kain. Yang keempat adalah bidang usaha perdagangan, kegiatan produksi yang bersifat menambahkan guna barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen. Dengan kata lain, kegiatan niaga pun termasuk kegiatan produksi. Contohnya usaha produksi di bidang perdagangan
antara lain adalah toko kelontong dan lain-lain. Yang kelima adalah bidang usaha jasa, adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang jasa atau pelayanan, misalnya bank, kantor pos, agen perjalanan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan atau jenis kegiatan di bidang distribusi. Yang pertama adalah pedagang besar. Pedagang besar adalah seorang pedagang yang membeli dari produsen dengan jumlah besar langsung dari pabrik, kemudian menjualnya kepada pedagang kecil. Contohnya adalah grosir atau eksportir dan importir. Yang kedua adalah pedagang kecil. Pedagang kecil ini membeli barang dari pedagang besar dengan jumlah tertentu, kemudian menjualnya kepada konsumen langsung. Contohnya adalah pedagang asongan, warung, atau kios. Yang ketiga adalah perantara. Ini adalah distributor yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, dan dia tidak bertanggung jawab langsung pada kualitas barangnya. Contohnya adalah komisioner atau maklar. Selanjutnya adalah jenis kegiatan di bidang konsumsi. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga. Yang ini merupakan pemenuhan kebutuhan di lingkungan keluarga kecil saja, seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah konsumsi perusahaan. Yang ini adalah kebutuhan suatu perusahaan pada barang tertentu yang kemudian nanti akan diproduksi menjadi barang jadi atau setengah jadi. Ini merupakan konsumsi perusahaan. Yang ketiga adalah konsumsi negara, di mana negara akan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Jadi yang membeli atau yang memenuhi adalah negara. Nah, demikian anak-anak penjelasan mengenai jenis-jenis bidang usaha. Kamu dapat membaca secara lengkap di LKS-mu. Ingat, banyak membaca ya. Sekarang ayo membaca. Silakan membaca mengenai Kabupaten Tabanan dari buku paketmu. Ini contoh kegiatan ekonomi yang ada di Tabanan. Nah, coba sekarang tentukan dan jelaskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di Kabupaten Tabanan berdasarkan bacaan yang kamu baca tadi. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang tokoh pada teks fiksi. Tokoh teks fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Dapatkah kamu mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah teks fiksi? Nah, ayo kita lakukan kegiatan berikut. Bacalah kembali cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu pada pembelajaran sebelumnya. Identifikasilah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Siapakah tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Dan yang kedua adalah siapa tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu tersebut, dan mengapa tokoh tersebut disebut sebagai tokoh tambahan. Jelaskan ya. Itu dulu anak-anak yang kita pelajari untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa banyak membaca, patuhi bimbingan orang tua, dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.